Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi bersama saya seperti biasa ya. Kali ini saya berada di kandang dan selalu berbagi tips dan pengalaman mengenai peternak unggas jenis entok ini. Ada juga bebek tuh yang di luar ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sedikit ya berbagi tips atau mengenai pengalaman saya mengenai peternak entok ini, unggas ini jenis entok ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk membahas, sebelumnya mudah-mudahan buat sobat semua sehat selalu ya. Semoga hari ini selalu semangat, dilancarkan, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk kali ini sudah lama sekali ya saya tidak absen dan tidak upload video mengenai atau membahas atau sekedar sharing-sharing aja mengenai peternak entok ya. Oke, di kesempatan kali ini untuk membahas kelebihan atau kekurangan dalam beternak ya. Jadi beternak hewan ya, jenis unggas atau jenis kambing atau sapi itu semua ada kelebihannya dan kekurangan masing-masing, dan setiap peternak itu punya pandang dan cara pandang masing-masing ya. Si A bilang misalkan ternak jenis unggas itu susah gini, makanya gini susah dan kekurangannya gampang mati atau apa ya. Terus peternak B ya, dari peternak kambing misalkan, ternak sapi itu gini susah, gini kelebihannya, gini kekurangannya, gini semuanya. Sekali lagi ya, setiap pandangan dalam beternak itu setiap peternak punya pandang dan cara masing-masing. Jadinya pada dasarnya tujuannya yaitu hasil ya, dan semua sekarang itu di setiap peternakan ya, entah itu jenis unggas atau sapi atau kambing, itu sudah sangat mudah sekali. Mudahnya kenapa dan bagaimana ya? Jadi mudahnya itu di zaman sekarang itu dari segi pakan ya, dari segi pakan sudah diakalin, sudah banyak caranya ya. Dari segi pakan itu kita sudah bisa akali dengan pakan-pakan alternatif, atau semacam kayak ternak kambing juga kita bisa akali dengan pakan-pakan jenis silase yang kita awetkan ya, atau difermentasi. Untuk jenis entok juga sama ya, banyak pakan difermentasi sekarang dari jenis pakan hijauan. Itu banyak sekali peternak juga tidak sedikit ya menggunakan pakan alternatif tersebut. Jadi pada dasarnya beternak sekarang itu sudah sangat mudah sekali, dibantu dengan majunya zaman sekarang itu beternak sudah sangat maju sekali ya. Kayak membuat pakan juga sudah ada alat bantu menggunakan mesin caca, mesin chopper itu ya. Sekarang sudah sangat pesat sekali perkembangannya, dan itu tak lain itu gunanya itu untuk mempercepat atau mempermudah kita dalam beternak ya. Mempercepatnya itu ya, kita dalam memberi pakannya itu sangat mudah dan sangat efisien ya. Dan kalau zaman dulu kan kalau kambing itu harus ngarit terus. Dan kalaupun belum banyak orang tahu, kalaupun ternak unggas juga kita paling bekatul sama nasi gitu ya, kalau peternak rumahannya di kampung-kampung itu. Tapi seiring berjalannya waktu kan banyak orang tahu, dan banyak media sosial seperti FB atau di YouTube di video itu banyak peternak senior yang sudah mengedukasi mengenai pakan, mengenai cara bikin pakan yang bagus, alternatif itu apa aja, itu sangat banyak ya. Dan kembali lagi ke peternaknya masing-masing ya, semua peternak punya cara masing-masing, dan pada intinya
dan ujungnya itu adalah hasil. Adapun cara yang kita pakai menggunakan cara apa ya, setiap peternak itu pasti berbagai macam ya, kayak pakan aja kadang ransumnya aja jenis unggas ini berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan pakan A, ada yang menggunakan pakan B, ada yang menggunakan pakan C. Ya pada intinya kita sesama peternak itu saling support saja ya, saling support, dan semoga peternakan kita ini menjadi lebih berkembang dan sehat-sehat di ternakannya seperti itu. Dan sama peternak itu bagusnya ya kita saling ngasih masukan ya, yang sudah kita alami atau pengalaman yang sudah kita selama dalam beternak gitu ya, yang tidak apa namanya, misalkan jenis virus atau penyakit yang menimpa terhadap ternakan unggas kita ini, kita saling sharing aja apa aja obatnya. Misalkan kan saya selama beternak tidak terkena penyakit itu, misalkan cara perawatannya seperti apa, seperti itu. Dan sekali lagi di sini juga saling sharing saja ya, dan sama-sama belajar di sini. Bila ada masukan atau saran atau kritik bisa komen di kolom komentar sobat semua ya. Dan ini yang saya pelihara ini jenis entok jumbo ya, usia baru 2 bulan 13 hari. Dan yang di luar itu ada lokal juga, itu buat perbandingan, barangkali ada sobat semua yang mau menanyakan ya, perbandingan entok jumbo dengan lokal itu seperti apa. Nah, nanti saya videokan, saya bikinkan videonya ya. Nah, yang itu bebek pedaging beda lagi ya, bebek pedaging dengan entok dengan bebek. Nah, ciri-cirinya kalau untuk entok jumbo itu ya seperti itu. Kalau untuk pejantannya itu posturnya besar lah, badannya besar, kakinya, telapaknya besar, kakinya besar, paruhnya besar ya, panjang, tinggi. Nah, itu udah apa ya, emang sudah gennya emang sudah besar ya, emang besar. Nah, oh itu usia 2 bulan 13 hari ini betinanya. Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini cukup sekian videonya, cukup singkat saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian atau masih bab bulit ya. Di sini saya masih belajar intinya. Dan sekali lagi kalau ada masukan, saran atau kritik bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa support channel saya sobat semua ya. Support sobat semua sangat bermanfaat dan sangat memotivasi saya untuk bisa lebih mengembangkan peternakan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sehat semuanya. Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat.